Tahukah kalian bahwa negara Italia adalah penghasil anggur terbesar nomor 2 di dunia? Italia mampu memenuhi kebutuhan bahan baku produksi wine negaranya sendiri melalui hasil dari sektor pertanian anggur modern milik mereka. Sebagai negara dengan 4 musim, Italia mengembangkan pertanian anggur modernnya untuk menghadapi pergantian musim. Dalam sejarah pertanian anggur Italia di masa lalu, petani anggur sangat bergantung dengan volume atau curah hujan serta ketepatan cuaca di hari panen. Dengan semakin berkembangnya zaman dengan banyaknya penelitian yang mendalam mengenai pertanian anggur, dan kesehatan serta perkembangan teknologi membuat para petani anggur di Italia bisa menyesuaikan varietas anggur sesuai musim yang sedang berlangsung di Italia serta kondisi lingkungan yang bisa meningkatkan kualitas dan hasil panen anggur. Di sisi lain kunci dari keberhasilan pertanian anggur yaitu pada penggunaan sistem irigasi serta dilakukannya pemupukan dengan takaran yang tepat. Selama bertahun-tahun lamanya, petani berusaha untuk mengembangkan spesies anggur yang dapat bertumbuh walaupun di daerah yang memiliki suhu lebih tinggi atau panas. Dengan ketepatan dalam penggunaan sistem irigasi akan meningkatkan kualitas serta hasil panen perkebunan anggur. Hari ini tim Yuk Cari Tahu akan membahas tentang perkebunan anggur modern. Dalam menjalankan perkebunan anggur, hal pertama yang akan dilakukan oleh petani anggur adalah menyiapkan lahan perkebunan dengan cara membajak lahan menggunakan mesin traktor khusus. Dengan menggunakan mesin traktor ini akan membantu petani membalik struktur tanah sehingga tanah bisa menjadi gembur dan membuat garis di sepanjang lahan perkebunan anggur. Pembajakan lahan dengan traktor ini bertujuan untuk membersihkan gulma dan menggemburkan struktur tanah sehingga pertumbuhan akar akan lebih berkembang dengan baik dan memudahkan akar mencari jalan untuk mendapatkan nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Selanjutnya ketika lahan telah siap dan terbentuk, petani anggur akan melanjutkan dengan pemasangan sistem irigasi yang dibuat menggunakan selang dengan jarak antara 50–75 cm. Setelah penyebaran selang garis driver selesai dilakukan, air kemudian dapat mulai disalurkan untuk mempersiapkan tanah sebagai area yang akan digunakan untuk menanam anggur. Tetesan air akan diserap tanah, dengan begini akan mempermudah petani dalam membuat lubang. Setelah lahan dan sistem irigasi telah selesai dibuat dan siap digunakan, sebelum memulai penanaman anggur petani akan melakukan penyemprotan herbisida untuk mencegah pertumbuhan gulma. Garis driver yang telah disiapkan akan menjadi garis tanam untuk menanam anggur dengan jarak 1,5 meter sampai 3 meter di antara bibit satu dan lainnya. Setelah periode aklimatisasi atau merupakan upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari organisme terhadap lingkungan baru yang akan dimasuki dan pertumbuhan akhir musim panas, kebun anggur akan memasuki fase musim dingin. Di masa musim dingin ini anggur akan dirawat petani dengan cara dipangkas serta diperhatikan agar terhindar dari jamur. Kemudian jika telah memasuki masa transisi dari akhir musim dingin masuk ke dalam musim semi, bunga di kebun anggur akan mulai kuncup satu persatu dan anggur akan mulai terbangun kemudian bertumbuh dengan subur. Petani anggur akan menggunakan metode pucuk vertikal untuk mengatur pertumbuhan tunas anggur yang begitu cepat dan menyebar. Metode ini bisa memudahkan petani anggur saat melakukan pemetikan anggur atau saat bekerja. Saat memasuki fase mekar, beberapa bunga akan mekar di daerah dingin ini akan menyebabkan anggur mempunyai resiko kerusakan kuncup. Namun hal ini dapat diatasi dengan pemasangan sistem perlindungan embun beku.
Cara sistem ini bekerja yaitu dengan mengairi tanaman di jam-jam dingin sehingga dapat mencegah terjadinya pembekuan pada tanaman. Sistem lain yang bisa digunakan petani anggur adalah sistem sirip. Sistem ini juga dibangun untuk menghindarkan anggur dari embun beku. Sistem ini bekerja dengan penyebaran air di sepanjang barisan pohon anggur, namun dengan pertimbangan penghematan air maksimal. Selain itu, dalam periode pembungaan petani juga akan memperhatikan serangan serangga dengan menggunakan imidacloprid yang dapat diterapkan dengan efisien melalui sistem irigasi. Karena itulah sistem irigasi yang baik dan terkomputerisasi akan memberikan kemudahan kepada petani dalam mengelola kebun anggur. Proses ini bisa digunakan untuk mengontrol berapa jumlah air dengan tingkat presisi yang tepat sehingga hasil panen anggur akan berkualitas. Pada proses pemupukan, petani anggur menggunakan pupuk cair yang juga dapat diaplikasikan dengan sistem irigasi. Kandungan yang terdapat di dalam pupuk anggur seperti NPK, boren, zinc dan besi sangat penting untuk perkembangan anggur. Dan bisa disalurkan secara presisi melalui sistem irigasi. Sebelum hari panen, petani akan melakukan percobaan dengan mengambil sampel buah secara acak untuk mengetahui kandungan gula dan pH sehingga petani bisa menentukan waktu yang tepat untuk memanen anggur. Proses pemanenan anggur terbagi menjadi dua cara. Pertama, para pekerja akan turun ke ladang secara berkelompok dan akan memetik buah anggur secara manual didampingi pekerja yang bertugas untuk membawa hasil panen ke gudang penyimpanan. Cara ini biasanya dilakukan petani untuk kebutuhan pasar swalayan dan tradisional. Cara kedua, petani akan menggunakan traktor khusus pemanen anggur yang dapat berjalan di antara barisan pagar anggur. Mesin ini bekerja dengan cara menggoyangkan pohon anggur dan buah anggur yang masak akan terjatuh. Selanjutnya akan diangkat ke konveyor ke penampungan di sebelah kanan kiri mesin traktor. Setelah melewati beberapa baris pohon anggur, traktor akan ditunggu truk pengangkut di sudut ladang anggur. Melalui truk inilah hasil panen akan didistribusikan ke pabrik pengolahan anggur dan konsumen. Cara ini dilakukan untuk perkebunan anggur yang lebih luas dan juga sebagai keperluan bahan baku pembuatan wine yang akan didistribusikan ke pabrik pembuatan wine. Setelah proses pemanenan selesai, daun anggur yang tersisa akan diambil oleh petani yang kemudian digunakan sebagai sampel untuk mengetahui gambaran kandungan mineral yang ada di dalam anggur yang telah dipanen. NPK dan unsur mikro adalah kandungan yang akan diperiksa oleh petani untuk mengidentifikasi kekurangan dari hasil panen anggur sebelumnya. Dari data yang didapat petani akan mencoba memperbaiki kebutuhan dari panen sebelumnya melalui pengaplikasian pada proses pemberian pupuk selanjutnya untuk tanaman anggur. Demikianlah bagaimana proses pertanian anggur modern. Semoga bisa menambah wawasan penonton yang akan terjun atau sudah terjun di dunia pertanian anggur. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami.